salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelas AB1B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai prestise makam suku Batak Toba Batu Nampir. Sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Kayla Amanda Bribin. Perkenalkan, nama saya MJ dan Abdillah. Saya Yasir Nikolas Torus. Saya Dirkan Jundero. Selamat menyaksikan. Baik, slide pertama akan dibawakan oleh presentator pertama, yaitu Deviano Jondero Sintuling. Yang pertama itu makna makam bagi suku Batak Toba. Makam merupakan suatu tempat untuk memakamkan jenazah, namun dalam pandangan masyarakat Batak Toba, makam lebih dari sekedar tempat untuk memakamkan jenazah. Bagi masyarakat Batak Toba, makam juga merupakan sarana untuk melestarikan budaya, namun juga sebagai sarana untuk menghargai dan menghormati leluhur, serta meminta restu daripada leluhur. Fungsi makam lainnya bagi mereka adalah untuk mempersatukan para keluarga dalam suatu tempat yang sama dan juga mempersatukan seluruh anggota keluarga yang masih hidup dalam pembangunan dan pelaksanaan adat istiadat makam tersebut, serta sebagai simbol keberadaan keluarga dan marga pemilik makam. Dalam kamus Batak, Batu Nampir memiliki arti kuburan orang yang sudah beranak, bercucu, dan bercicit. Dengan kata lain, dapat disimpulkan Batu Nampir adalah makam yang dibuat dari batu dengan ukiran dan bentuk tertentu yang melambangkan status dan kedudukan sosial seseorang masyarakat Batak Toba. Sementara presti sendiri merupakan pandangan sosial yang mengacu pada kehormatan, status, atau martabat yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat. Secara umum, presti memiliki nilai tinggi dan biasanya terkait dengan pencapaian, kekayaan, atau simbol-simbol sosial yang dianggap bernilai oleh masyarakat sekitar. Dalam konteks budaya, presti seringkali terwujud melalui simbol-simbol yang berkaitan dengan tradisi dan kepercayaan yang diwariskan secara terus-menerus. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Intan Lestari. Prestise merupakan pandangan sosial yang mengacu pada kehormatan, status, atau martabat yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Nah, secara umum, prestise merupakan berkaitan dengan pencapaian, kekayaan, atau simbol yang dianggap bernilai oleh masyarakat sekitar. Dalam kebudayaan Batak Toba, Batu Nampir bukan hanya sebatas wujud penghormatan, tapi juga merupakan simbol prestise bagi keluarga yang mampu membuatnya. Keberadaan makam ini menjadi representasi dari martabat dan kehormatan keluarga yang ditinggalkan, serta menunjukkan status ekonomi dan sosial mereka. Nah, oleh karena itu, semakin besar dan megah suatu makam, semakin tinggi pula prestise yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita akan masuk ke dalam slide selanjutnya, yaitu prinsip hidup orang Batak. Di mana yang pertama itu ada Hamuraon, yang artinya yaitu kekayaan. Kita tahu bahwa banyak masyarakat Batak Toba yang bekerja dari matahari terbit hingga matahari terbenam, karena mereka percaya dengan mengumpulkan harta yang banyak itu menjadi prinsip hidup mereka. Terus yang kedua itu ada Hagabeon, yaitu keturunan. Kita semua tahu bahwa prinsip orang masyarakat Batak itu di mana banyak anak banyak rezeki, dan juga mereka mengartikan bahwa Hagabeon ini ketika kita memiliki anak atau keturunan, mereka percaya bahwa yang akan mewarisi harta mereka itu adalah orang-orang itu, bukan orang lain. Terus yang ketiga itu ada Hasangapon, yaitu mengenai kejayaan. Kita semua juga tahu bahwa banyak masyarakat Batak Toba yang anak-anaknya itu bersekolah hingga pendidikan tinggi supaya mereka mendapatkan gelar atau marga yang cukup besar di hati masyarakat. Baik, slide selanjutnya akan dibawakan oleh saudara MJ dan Abdillah. Falsafah 3H dalam budaya Batak Toba sangat berkaitan erat dengan tradisi membangun makam yang megah dan besar. Dalam masyarakat Batak Toba, makam bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir, melainkan juga simbol status sosial, penghormatan kepada leluhur, dan pencapaian hidup yang abadi. Secara keseluruhan, makam besar dalam Batak Toba merupakan cerminan pencapaian hidup sesuai dengan falsafah 3H. Melalui makam, keluarga mengukuhkan warisan nilai-nilai ini dan menunjukkan komitmen terhadap falsafah hidup mereka yang mendalam, baik bagi leluhur maupun masyarakat lain. Bagi masyarakat Batak Toba, kekayaan tidak hanya diukur dari harta yang dimiliki semasa hidup,
tetapi juga dari kemampuan keluarga untuk membangun makam yang besar dan indah. Makam yang megah menjadi bukti nyata bagi orang-orang sekitar bahwa keluarga tersebut memiliki kekayaan yang mampu menghormati leluhurnya dengan cara yang terbaik. Hal ini memberikan prestise dan status sosial tersendiri di masyarakat Batak Toba. Selain itu, keturunan yang banyak dianggap sebagai tanda keberuntungan dan berkat. Dengan adanya banyak keturunan, keluarga besar memiliki kekuatan untuk bersatu dan bersama-sama merawat makam leluhur, serta menjaga tradisi yang diwariskan. Makam yang besar dan terawat juga menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar dalam berbagai upacara adat, memperkuat ikatan antar generasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Yosef Nicholas. Dengan demikian, falsafah 3 ini mendorong keluarga besar Batak Toba untuk membangun makam yang megah, bukan hanya sebagai simbol prestisi atau kemakmuran, tapi juga sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian kepada nilai-nilai adat dan leluhur yang diwariskan. Orang Batak Toba menganggap makam adalah sebagai sesuatu yang sangat sakral. Oleh sebab itu, makam harus dirawat dengan baik, dengan cara selalu dibersihkan dan dihias untuk menunjukkan penghormatan dan rasa hormat keluarga terhadap leluhur mereka. Adanya penjaga makam juga menunjukkan bahwa keluarga tersebut memiliki kekayaan dan mampu membayar orang untuk menjaga keluarga mereka. Masyarakat Batak Toba percaya bahwa tingkat perawatan yang dilakukan keturunan terhadap kerabat yang sudah meninggal sangat mempengaruhi keadaan roh di alam selanjutnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mediviano. Ciri khas Batak Toba dapat dilihat dari adat istiadat Batak Toba yang membuat acara pemakaman yang mewah, yang melibatkan banyak orang, makanan, dan juga ritual adat yang menunjukkan status sosial yang tinggi. Mereka juga menggunakan hewan kurban seperti kerbau atau babi untuk menjamu kekayaan keluarga. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana kematian dalam masyarakat Batak Toba selalu diikuti dengan rangkaian upacara adat yang diatur berdasarkan status dan umur orang yang bersangkutan. Ini mengartikan bahwa jika di kota lain kita melihat bahwa tugu yang besar itu menjadi penanda sejarah. Namun di dalam masyarakat Batak Toba, apabila ada tugu yang besar itu menandakan bahwa semakin besar atau semakin makmur keluarga tersebut. Itulah dapat diartikan bahwa masyarakat Batak Toba tidak cukup hanya kaya untuk pas hidup, tetapi pas mati juga mereka ingin terlihat kaya. Namun di sisi lain, nilai prestis Batu Napir juga membawa implikasi ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat Batak Toba. Seperti yang kita ketahui, dalam pembuatan Batu Napir itu memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga tidak semua orang mampu membuatnya. Nah, hal ini menimbulkan perbedaan dalam masyarakat dan mempertegas stratifikasi sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara M. Zidan dan Saudara Deviano. Baik, kemudian itu kesimpulan. Dalam budaya Batak Toba, makam bukan sekadar kuburan saja, tetapi juga sebagai sarana menghormati leluhur, memperlihatkan prestise keluarga, dan melestarikan tradisi budaya yang sudah ada turun-temurun. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya itu Deviano. Makam ini juga berfungsi sebagai media untuk melestarikan tradisi dan nilai-nilai yang sangat dihargai oleh masyarakat Batak Toba, sekaligus sebagai sarana untuk menghubungkan dunia yang telah meninggal dengan kehidupan yang masih berlangsung. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penutupan kata, kami mengakui kami bukan manusia yang sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.